Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya ya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah pergumulan. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Amin Tuhan. Pertolonganku, amin, di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Bapa Yahweh, Rajaku. Yang pujian dari awal sebagai doa kita di hadapan Tuhan, penyembahan kita. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Haleluya. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah pergumulan. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Yes, pertolonganku. Pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Bapakku, Rajaku. Yang pujian dari awal sebagai doa kita, dan saya undang sekolah sahabat dan hamba Tuhan yang melayani untuk maju ke depan. Haleluya. Firman-Mu berkata, Kau besertaku. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah pergumulan. Ku tak
Lagi minalo sira kadus 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 Abia Fesibao Milagres Kipudu Tuhan Bapa Yahweh yang Maha Mulia Tuhan, Engkau melihat tanah sekolah Syabat yang ada di bait-Mu Tuhan, yang ada di tengah-tengah keluarga hamba-Mu. Bapa Yahweh anak sekolah Syabat para remaja, umat-Mu ya Bapa yang bersandar bergantung yang membawa anak-anaknya ke hadapan-Mu Tuhan. Di hari Sabat yang mulia ini Bapa Yahweh Maha Kudus, biar Engkau berkenan menjamah mereka, meteraikan nama-Mu yang Bapa Yahweh yang mulia perintahkan, agar ada pada dai kami dan keturunan kami. Bapa yang Maha Kudus jamah, meteraikan nama-Mu mendampingi kurapan ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesim ka Yahweh ke Efraim we ki Manase. Yesim ay Yahweh ke Sararif Garahel welea. Tabla ke serba Yahweh miptu kabin devim. Amin. Bapa Yahweh yang mulia, ya Bapa yang Maha Kudus, jamalah anak salat Sabat ini Tuhan. Teraikan mereka dalam nama-Mu yang Maha Mulia. Haleluya. Borua Eloha umale et nafsi hadekotanu keladim Rabehanu hafetsim anak numas mini moktalafu Borua Eloha Kotanu keladim Rabekanu kafesim anak numas mini mortalafu baru haba baru haba wa Terpujilah Engkau Bapa Yahweh yang Maha Mulia, yang telah memberkati menjamah anak sekolah Sabat dan para remaja yang ada di bait-Mu Tuhan pada hari ini, maupun yang ada di tengah-tengah keluarga. Bapa Yahweh, terima kasih buat rancangan-Mu yang sempurna atas anak-anak ini. Mereka adalah biji mata Tuhan, harta kesayangan-Mu, anak-anak yang Kau titipkan kepada orang tua mereka untuk dibawa kepadamu, untuk masuk dalam rancangan-Mu yang sempurna. Mereka adalah generasi penerus, generasi pemenang, generasi yang menyukakan hati-Mu kelak di tengah bangsa ini Bapa. Tuhan, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Bapa Yahweh, jadilah kehendak-Mu atas hidup mereka. Alirkan berkat melalui kedua orang tua mereka yang Kau berkati.
dan orang-orang yang Tuhan tentukan untuk mereka menerima berkat dari orang yang Tuhan perintahkan untuk memberkati mereka. Terpujilah Engkau Bapa Yahweh, kekal selama-lamanya. Bisem Yesua Adon Verwa Kodes. Hamba berdoa mengucap syukur kepadamu Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Mari kita satu dalam doa. Bapa, kami sungguh bersyukur di tengah-tengah hari Sabat yang luar biasa, yang indah ini ya Bapa. Kemuliaan Bapa turun atas kami semua di hari kemuliaan ini Tuhan. Kami bersyukur Bapa, kami telah memuji-muji dan menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Kami percaya Engkau telah hadir di tengah-tengah kami melalui kuasa Roh-Mu yang kudus yang memberkati setiap kami Bapa. Kami bersyukur ya Tuhan, semua berkat-berkat yang Bapa curahkan kepada umat-Mu yang ada, baik yang ada di ruko, di gereja ini Tuhan, maupun yang ada di aplikasi, di rumah-rumah ya Tuhan, di aplikasi Zoom dan juga Facebook Tuhan. Kami bersyukur Bapa atas kasih dan anugerah Bapa. Hari ini Tuhan kami mau diberkati Tuhan dengan kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu Tuhan, dan urapi setiap kami yang mendengarkan kebenaran firman-Mu Bapa, agar kami semua diberkati ya Bapa, agar kami semua dengar-dengaran pada Tuhan, agar kami semua taat atas kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada kami ya Bapa. Kami berdoa di dalam nama Bapa Yahweh Besem Yesua Hamasya, segala kuasa-kuasa jahat, roh di udara, roh yang ingin mencuri kebenaran firman-Mu dalam hati dan pikiran kami sudah patahkan, gagalkan dalam nama Yesua Hamasya. Biarlah Roh Kodes, Roh-Mu yang kudus ya Tuhan, yang memberkati, menyertai setiap kami, agar kami dapat memahami apa yang Bapa katakan, apa yang Bapa hendak sampaikan kepada kami umat-Mu yang Tuhan kasihi. Terima kasih Bapa, berbicaralah kepada kami siap untuk mendengarkan Torah-Mu, firman-Mu. Dalam nama Bapa Yahweh Besem Yesua Hamasya, kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Sama-sama kita katakan, amin. Sahabat Shalom, saudaraku. Sahabat Shalom untuk jemaat Tuhan yang ada di rumah melalui aplikasi Zoom dan juga Facebook. Sahabat Shalom untuk kita semua. Ya luar biasa hari ini kita menikmati hadirat Tuhan. Luar biasa puji-pujian yang kita lakukan untuk menyembah, memuji kemuliaan Bapa Yahweh yang dahsyat, yang luar biasa. Kita menari-nari untuk Tuhan ya. Luar biasa, baik yang ada di sini maupun di rumah, luar biasa. Saya merasakan luar biasa pada hari Sabat ini, sukacita yang luar biasa, yang dahsyat memenuhi kita semua. Amin saudara. Baik saudaraku, kita akan buka firman Tuhan di dalam kitab Habakuk pasal 1 ayat 2 sampai 4. Habakuk sudah ketemu? Mari kita sama-sama baca, baik yang YLT maupun terjemahan Nurib atau Lai, kitab Lai. Sama-sama kita baca firman Tuhan. Komplain Habakuk pada Tuhan atau keluh kesah. Komplain atau mengeluh, ya mengadu, menyampaikan ketidakpuasan, ketidaknyamanan, kejengkelan, bahkan kemarahan dari Habakuk ya untuk Bapa Yahweh. Ya, mari kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Sampai kapan ya Tuhan Yahweh, aku menjerit meminta pertolongan,
tetapi engkau tidak mau mendengar. Aku berteriak kepadamu kekejaman, tetapi engkau tidak menyelamatkan. Mengapa engkau membuat aku melihat kejahatan? Dan mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kekacauan? Kehancuran dan kekejaman ada di hadapanku. Perselisihan terjadi dan perkelahian pun merajalela. Sebab itu hukum menjadi tidak berlaku lagi dan keadilan tidak akan pernah muncul sampai kapanpun, karena orang jahat menjerat orang benar. Oleh sebab itu muncullah keadilan yang menyesatkan. Amin, saudara. Biarlah firman Tuhan, berbagailah kita yang mendengar untuk dapat melakukannya. Saudara, ringkasan atau rangkuman isi dari kitab Habakuk ini menceritakan tentang perbincangan Habakuk dengan Tuhan, dengan Bapa Yahweh. Ya, komplain terhadap Bapa bagaimana Tuhan membiarkan umatnya menderita karena otoritas yang begitu memberikan penderitaan kepada umatnya Israel, orang Yehuda ya, pada waktu itu. Ya, Tuhan membiarkan mengetahui bahwa pemimpin yang ada di Yehuda menekan orang-orang yang ada di bawah otoritas pemerintahnya. Sehingga Habakuk mengajukan pertanyaan kepada Tuhan. Mengapa Tuhan membiarkan pemimpin yang jahat berkelimpahan, padahal mereka menindas dan membuat bangsa pilihannya menderita? Saudaraku, jawaban Tuhan di luar dugaan Habakuk, yaitu Tuhan akan mengirim satu bangsa Kaldean atau bangsa Babel, orang Kasdim, ya, bangsa yang jahat untuk menghancurkan mereka. Sepertinya Tuhan membiarkan peristiwa itu terjadi. Ya, saudara, begitupun pada saat ini, kalau Habakuk merasakan tekanan, kejahatan ada di mana-mana, ya, penderitaan umatnya terjadi, begitupun pada saat ini kita pun merasakan bagaimana ya penderitaan. Sepertinya Tuhan membiarkan itu terjadi supaya kita semakin dekat kepada Bapa. Tuhan membiarkan semua ini terjadi agar kita semakin dekat dengan Tuhan untuk menjalani kehidupan. Ya, saudara, kalau kita rajin melihat atau menonton berita atau baca koran, ya, bagaimana kejahatan yang terjadi saat ini. Ya, begitu juga keadilan ya yang terjadi. Kejahatan, kita bisa melihat bagaimana pemerkosaan, ya, berita yang lagi tren saat ini, yaitu pemerkosaan terhadap anak-anak di bawah umur, pembunuhan terhadap bahkan orang tua, anak, ya, kejahatan-kejahatan yang luar biasa terjadi bukan hanya pada zaman Habakuk, tetapi pada saat sekarang pun kita bisa melihat dan merasakan, ya, bahkan keadilan tidak ada lagi, ya. Oleh karena itu kadangkala dikatakan bahwa keadilan itu hanya tajam ke bawah, tumpul ke atas. Ya, apalagi kita sebagai orang percaya untuk mendapatkan izin rumah ibadah aja sangat sulit, ya Tuhan. Ya, Bapa yang mengetahui keberadaan kita. Tetapi kalau tempat-tempat lain bahkan mungkin tidak ada izin, tetapi kita umat minoritas sangat sulit. Ya, mungkin hanya di tempat-tempat tertentu aja. Ya, mungkin di daerah Sulawesi Utara atau mungkin di Depok yang tempat gereja kita, Gereja Roti, itu mungkin masih izin masih mudah. Ya, tetapi di tempat-tempat lain, saudara, begitu sulit. Di mana keadilan? Di mana? Inilah pertanyaan-pertanyaan kita, jeritan-jeritan kita kepada Tuhan. Keadilannya di mana? Tetapi seakan-akan kita lihat Tuhan membiarkan. Tuhan tidak menghukum mereka yang berbuat, yang melakukan hal-hal yang di luar dugaan kita. Ya, saudaraku, inilah yang terjadi
di zaman Habakuk dan di zaman sekarang tetap terjadi. Kenapa saudara? Kenapa Tuhan menghukum bangsa pilihannya? Tuhan menghukum bangsa orang-orang Yehuda, ya. Pertanyaannya saudaraku, di mana keadilan? Ya. Di mana keadilan Tuhan? Mengapa orang berdosa tidak dihukum? Pertanyaan itu menghantui Habakuk karena ia melihat penduduk Yehuda melakukan kejahatan rohani dan sosial. Namun Tuhan tidak menghukum mereka. Jawaban Tuhan mencengangkan Habakuk. Tuhan akan menghukum Yehuda melalui orang-orang Kasdim dengan keperkasaan dan ketangkasan yang tiada banding. Bangsa Kasdim dengan sombong akan melibas semua musuh mereka, termasuk bangsa Yehuda. Ini bukan jawaban yang diharapkan Habakuk. Sulit bagi Habakuk untuk melihat Tuhan memakai bangsa kafir yang jahat untuk menegakkan keadilan di tengah-tengah umatnya sendiri, Yehuda, yang memang berdosa dan lalim. Tetapi menurut Habakuk, orang Kasdim jauh lebih jahat daripada Yehuda. Ya, tidak mengenal Tuhan. Di manakah keadilan Tuhan? Di tengah kebingungan itulah Habakuk masih percaya akan keadilan Tuhan dan menantikan jawabannya. Kalau kita baca di dalam Habakuk pasal 2 ayat 1. Saudara, inilah yang terjadi. Ya, di mana justru orang-orang bangsa Kasdim yang menghukum, ya, orang-orang Yehuda yang melakukan kesalahan, melakukan pelanggaran. Ya, begitu juga saudara, pada saat ini kita merasakan ketidakadilan, ya, dari otoritas untuk umat minoritas, khususnya dalam pendirian rumah ibadah. Ya, inilah yang menjadi keluhan kita, ya, orang-orang percaya dan bahkan orang-orang yang berdosa yang melakukan segala kejahatan, mereka dibiarkan, ya, mereka, Tuhan tidak menghukum mereka. Tapi kita percaya bahwa ada waktu Tuhan yang untuk melakukan hukuman kepada orang-orang yang melakukan kejahatan. Itulah yang kita imani, ya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa bangsa Israel ini Tuhan akan menghukum mereka melalui bangsa Babel? Jawabannya bukan terhadap Habakuk, tetapi jawaban yang doa dari Habakuk justru Tuhan jawab melalui Nabi Yeremia untuk pembuangan dan kembalinya umat Israel dari pembuangan. Ya, hal yang pertama saudara, kita baca ayat yang keempat. Sebab itu hukum menjadi tidak berlaku lagi dan keadilan tidak akan pernah muncul sampai kapanpun. Karena orang jahat menjerat orang benar, oleh sebab itu muncullah keadilan yang menyesatkan. Sudah saya kata-kata di sini kata hukum menjadi tidak berlaku. Hukum adalah apa saudaraku? Hukum adalah Torah. Torah Bapa sudah ditinggalkan sama umatnya, umat Israel, umat Yehuda. Karena tekanan dari orang-orang otoritas yang menekan mereka sehingga mereka meninggalkan Torah. Torah kendur, Torah lemah, ya. Sehingga mereka tidak dapat berbuat apa-apa karena mereka tidak tunduk taat kepada Torah Bapa. Inilah yang menyebabkan Tuhan menghukum orang-orang Yehuda dalam pembuangan. Karena yang dikasih Tuhan, untuk menyikapi bagaimana sikap kita saudara, orang-orang yang percaya atau orang benar, menyikapi apa yang dihadapi oleh Habakuk yang juga kita hadapi. Ada 4 kunci sebagai orang benar atau anak-anak Tuhan untuk menyikapi situasi atau kondisi perselisihan, kekerasan, penindasan dan lain-lain terhadap kita. Ada 4 kunci untuk kita terus berpegang kepada. Yang pertama adalah tetap pegang Torah Tuhan. Tetap pegang Torah Bapa Yahweh. Amin, saudara. Ketika kita menghadapi
Ya, walaupun kita mengetahui dan melihat di sekeliling kita ada orang-orang yang melakukan hal yang berlawanan dengan kebenaran firman Tuhan, sikap yang harus kita lakukan adalah tetap pegang teguh Torah Bapa. Sebab kita tidak mengetahui masa depan yang akan terjadi dan kita juga tidak bisa mengatur Tuhan sesuai dengan keinginan dan kemauan kita. Tadi pujian suka-suka Tuhan, bukan suka-suka kita ya. Luar biasa pujiannya. Jadi bukan kemauan kita, kadangkala keinginan kita Tuhan tidak kabulkan ya. Apa yang kita inginkan Tuhan tidak kabulkan. Ya. Tapi ketahuilah bahwa Tuhan pasti melihat. Tuhan pasti menjawab. Waktu Tuhanlah yang terbaik untuk kita. Amin saudaraku. Mari kita lihat Mazmur 119. Tetap pegang Torah Tuhan. Mazmur 119 saudara, kalau kita perhatikan dari ayat 1 sampai dari ayat 1 ada abjad Ibrani, saya sudah pernah sampaikan. Alef ya. Jadi setiap abjad ada 8 ayat. Kemudian Bet ya 8 ayat juga, terus Gimel 8 ayat, Dalet ya. Kalau di kitab lain mungkin nggak ada ya, di ILT. Kemudian He 8 ayat, Vau 8 ayat, Zain 8 ayat, Zed 8 ayat, Tet 8 ayat, ya, Yud 8 ayat, Kaf 8 ayat, Lamed 8 ayat, Mem 8 ayat, Nun 8 ayat, kemudian Sameh, Ayin masing-masing 8 ayat sampai pada Sadik, Kuf, Desin, Sin, Tau. Ada 22 abjad. Dikalikan 8 berapa saudara? Ayat 176. Ayat terpanjang di dalam kitab suci kita. Berada di tengah-tengah kitab suci kita. Kenapa ada di tengah-tengah? Artinya supaya firman Tuhan ini ada di hati kita. Amin saudara. Makanya di dalam pasal 119 ayat 11 dikatakan, aku telah menyimpan Torahmu, firmanmu dalam hatiku, supaya aku tidak berbuat dosa melawan engkau. Amin saudara. Karena Amsal 4:23 mengatakan bahwa waspadalah, jagalah hatimu dalam kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Amin. Oleh karena itu Torah Bapa jangan sampai kita lupakan, tinggalkan. Harus tinggal di dalam hati kita. Dia ada di tengah-tengah kitab suci kita. Begitu juga ada di hati kita. Supaya apa saudara? Supaya kita yang dijanjikan sebagai umat pemenang dapat terjadi, digenapi dalam kehidupan kita. Amin saudara. Saudaraku, kita baca Mazmur 119 ini, saya juga sudah pernah sampaikan pada waktu yang lalu bahwa ketika kita masuk dalam Tebah, Torah, Bahtranu, ya, di sini Teva atau Tebah ya adalah Torah, dan Torah itu sama dengan firman. Jadi Tebah, Bahtera itu adalah Torah dan Torah itu adalah firman. Nuh yang diselamatkan hanya berapa orang? 8 orang. Makanya hanya tiap 8 ayat ada abjad Ibrani. Itu menggambarkan tentang ketika masuk dalam bahtera Tuhan yang Tuhan sediakan buat Nuh untuk diselamatkan, maka mereka selamat. Begitu juga kita, ketika kita masuk di dalam Tebah, bahtera, Torah Bapa. Mazmur 91 ini kalau kita perhatikan saudara, semua adalah firman. Kata-kata yang ada setiap ayat adalah jalan-jalanmu, hukummu, perintah-perintahmu dari ayat 1 sampai 76. Semua berbicara tentang firman, berbicara tentang Torah Bapa. Perintah-perintahmu, hukum-hukummu, janji-janjimu. Setiap ayat kalau kita perhatikan. Amin saudaraku. Oleh karena itu luar biasa dahsyat Bapa Yahweh untuk menyediakan
ketika kita masuk dalam teva atau bahtera atau Torah Tuhan, maka kita akan selamat. Amin saudara. Makanya Yesua adalah Torah Bapa yang datang untuk menebus hidup kita dari kematian yang seharusnya mati. Ya, tetapi kita diselamatkan melalui Torah Bapa yaitu Yesua. Yohanes 1 ayat 14 yang menjadi manusia. Saudara, beberapa waktu yang lalu ada orang yang menghubungi saya mempermasalahkan ya, karena ya seperti khotbah Pak Mesa kemarin luar biasa, bahwa mau sampai di sini atau lanjut ya. Itu luar biasa betul untuk kita semua. Jangan sampai di sini saudara. Apapun keadaan kita tetap harus lanjut. Amin. Jemaat ini menghubungi saya mengatakan bahwa mempermasalahkan Yohanes 1 ayat 1. Ya. Padahal Pak Robert pada waktu itu sudah pernah menjelaskan tentang Yohanes 1 ayat 1 ya. Kita lihat, kita buka dalam firman Tuhan dikatakan apa? Injil Yohanes pasal 1. Pada awalnya ada firman, dan firman itu bersama-sama dengan Tuhan, dan firman itu adalah Tuhan, Elohim. Kalau terjemahan Ibraninya adalah Bereshit haya hadafar, ve hadafar haya et ha Elohim, ve hadafar haya Elohim. Ya. Pada awalnya ada firman, ya. Pada awalnya ada firman, dan firman itu ada bersama Ha Elohim, dan firman itu adalah Elohim. Saudara, saya hanya mau menjelaskan sederhana kepada jemaat yang menelpon saya bahwa kenapa Yesua tidak dipanggil Tuhan. Bukan Tuhan maksudnya. Ya. Dia mengatakan bahwa Yesua adalah Tuhan. Ya. Justru ayat 1 ini menjelaskan untuk ayat 14. Untuk memisahkan Bapa dan Firman. Saya menjelaskan begini. Kita kan diciptakan segambar dengan Tuhan. Ada mata, telinga ya. Tangan Tuhan menolong kita, mata Tuhan melihat. Jadi segambar. Ya. Saya hanya menjelaskan sederhana. Bahwa suara saya itu bisa terpisah dari saya. Ketika saya berbicara, direkam dan terpisah. Saya tetap saya, tapi suara saya bisa direkam dan menjadi kaset atau CD. Supaya cepat dipahami, karena penjelasan tentang bahasa Ibrani mungkin mereka kurang memahami. Ya, sehingga saya jelaskan bahwa begitu banyak ayat-ayat di dalam firman Tuhan yang memisahkan antara Bapa dan Firman. Oleh karena itu ayat 1 ini menjelaskan bahwa untuk ayat 14 yang akan terpisah dari Bapa. Makanya Yesus mengatakan bahwa akulah roti hidup. Roti berbicara tentang Firman. Daging, itu dalam Yohanes pasal 6 kita bisa baca kalau kita dalam perjamuan kudus, kita lihat Yohanes pasal 6 biar kita semakin mengenal siapa Yesua. Aku adalah roti kehidupan. Ayat 48. Ya, inilah roti yang turun dari surga, supaya seorang yang telah makan daripadanya dia tidak dapat mati. Aku adalah roti. Saudara, di tabernakel itu kan ada meja roti, yaitu berbicara tentang firman. Dan Yesus sangat jelas bahwa dia adalah roti.
Dia adalah firman. Makanya dalam Yohanes 1 ayat 14 dikatakan bahwa dan firman itu sudah menjadi daging dan berdiam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan sebagai yang tunggal dari Bapa, penuh anugerah dan kebenaran. Ya, saudara, dijelaskan di sini bahwa menjadi daging, makanya dikatakan di sini. Kita baca selanjutnya, aku adalah roti yang hidup yang telah turun dari surga. Jika seorang telah makan dari roti ini, dia akan hidup selamanya. Dan juga roti yang akan kuberikan itu adalah dagingku. Ya kan? Sama dengan Yohanes 1:14, menjadi daging, roti. Ya, roti. Kemudian kita baca 1 Timotius 2. 1 Timotius 2 ayat 5. Sebab Elohim atau sebab Tuhan atau Bapa adalah Esa. Adalah satu. Esa pula pengantara antara Elohim dan manusia, yaitu manusia Hamasya Yesua yang sudah memberikan dirinya sendiri selaku tebusan demi sebagai kesaksian pada waktunya sendiri. Saudaraku, ini memperlihatkan kita bahwa Yesua adalah Masiah. Yesua adalah atau Yesus Kristus, Yesus yang diberi kuasa. Hamasya berarti diurapi, diberi kuasa. Siapa yang memberi kuasa? Bapa Yahweh. Makanya Yesus mengatakan, Roh Yahweh ada padaku. Jadi kita tidak bisa menyamakan. Makanya Pak Gembala, mungkin mereka masih banyak yang belum menerima. Gak mungkin Bapa ditusuk-tusuk, ditombak, ditampar, ya kan? Tidak. Yesua adalah manusia. Kita tetap memanggil Tuhan karena dia berasal dari surga. Tidak salah, walaupun di dalam bahasa aslinya adalah kalau Bapa Yahweh Adonai, Bapa Yahweh Yesua adalah Adon atau Tuan. Makanya kita harus benar-benar banyak belajar. Ya, jangan cuma ikut-ikutan, tetapi mau belajar. Mau mengenal Yesua. Hal ini pun saya jelaskan sama saudara saya sendiri, yang mereka masih seperti saya dulu. Menganggap Yesua itu adalah Bapa sendiri. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Stefanus dirajam, apa yang dilihat? Apa yang dilihat? Bapa Yahweh bersama Yesua di sebelah kanan. Yesua adalah pengantara imam besar kita. Yohanes 14 ayat 6 mengatakan, Yesua adalah jalan. Yesus mengatakan Yesua adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kecuali melalui Yesua. Karena dialah yang dimeteraikan. Ya, untuk kita mau selamat harus percaya kepada Yesua putranya. Amin. Harus percaya. Karena dialah yang akan membawa kita. Seperti pada zaman Musa. Makanya di Matius 24, kita lihat Matius 24. Ayat 37. Dan sebagaimana pada zaman Nuh, demikian pula lah kedatangan anak manusia akan terjadi. Ya. Zaman Nuh, ini mengingatkan tentang tadi saya katakan bahwa kita harus masuk. Nuh diselamatkan karena masuk dalam bahtera. Begitu nanti kedatangan Yesua Masiah, maka kita harus masuk di dalam orangnya. Makanya Yohanes 15 ayat 7 mengatakan, jikalau kamu
tinggal di dalam aku, Yesus ini perkataan Yesua. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, Yesua adalah firman. Jikalau kamu tinggal dalam firmanku, Torahku, dan Torahku tinggal di dalam kamu, maka apa saja yang kamu minta, Tuhan akan mengabulkan. Kita baca di dalam Injil Yohanes 15 ayat 7. Injil Yohanes 15 ayat 7. Jika kamu tinggal di dalam aku, perkataan Yesua. Jika kamu tinggal di dalam aku, Yesua, atau Torah, dan firmanku dan Torahku tinggal di dalam kamu, apa saja yang kamu ingini, kamu dapat memintanya, dan hal itu akan terjadi kepadamu. Amin, saudaraku. Karena itu, saudara menghadapi situasi yang dihadapi Habakuk, dan juga kita menghadapi pada saat-saat ini, biarlah kita tetap pegang teguh Torah Tuhan, Torah Bapa. Amin. Ya, kita setiap ibadah membacakan 10 firman Tuhan. Ya, kita sudah pasti menghafal. Tapi dari Kejadian sampai Wahyu, inilah Torah Tuhan. Inilah firman Bapa. Yesua yang telah menjadi Yesua yang adalah Torah Bapa, firman yang menjadi manusia, agar tinggal di dalam kita, ya, dan kita di dalam firman, menyatu dengan Bapa, menyatu dengan kebenaran firman Tuhan, ya, sehingga kita beroleh keselamatan yang Tuhan janjikan buat kita. Amin, saudara. Yang kedua, saudara, yang kedua, tetap dalam rancangan Bapa, ya, atau kehendaknya. Karena Tuhanlah yang memegang kendali keadaan alam semesta ini. Kita harus tahu bahwa Tuhan yang memegang kendali seluruh keberadaan alam semesta. Setiap hal yang kita alami, Tuhan tahu kapan waktunya yang tepat untuk Dia melakukan sesuatu. Tetapi kecenderungan kita menginginkan supaya Tuhan cepat-cepat melakukan sesuatu untuk menjawab permasalahan yang sedang kita hadapi saat itu juga, sehingga tanpa kita sadari tindakan kita sudah mengatur Tuhan. Ya, jawaban dan waktu Tuhanlah yang akan kita dapatkan. Jawaban dan waktu Tuhan dengan tidak sesuai dengan kemauan kita. Sebab Tuhan juga yang menjawab setiap suruhan-suruhan kita yang dinaikkan. Bahkan melalui orang lain pun Tuhan menjawab doa-doa kita. Kita bersyukur jemaat kita yang tiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, ya, doa-doa, ya, setiap malam menaikkan doa-doa permintaan yang luar biasa. Begitu banyak pergumulan yang dihadapi. Bahkan kita berdoa banyak juga yang mungkin belum dijawab Tuhan tentang sakit penyakit, ya. Kita maunya cepat sembuh, tetapi Tuhan belum memberikan kesembuhan. Oleh karena itu dibutuhkan, saudara, kesabaran. Kita tetap teguh memegang janji Tuhan agar apa yang dijanjikan tetap kita terima tentang kesembuhan. Yang ketiga, saudara, yang ketiga adalah tetap menaruh iman kepada Bapa Yahweh. Ya, sebagai orang percaya, orang benar, kita tetap menaruh iman kita kepada Bapa Yahweh. Kita buka Yeremia 17 ayat 7. Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan Yahweh dan menaruh percaya atau iman kepada Tuhan Yahweh, kepada Bapa Yahweh. Amin, saudara. Diberkatilah orang yang menaruh iman, yang percaya kepada Bapa Yahweh. Sebab dia akan seperti pohon yang ditanam di dekat air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi aliran air, dan tidak akan takut ketika panas datang, dan daun-daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir pada masa kekeringan, dan tidak akan berhenti menghasilkan buah. Amin, saudara. Lah, orang benar, ya, jadilah kita sebagai orang-orang benar yang berkenan kepada Bapa Yahweh, ya, tidak mengandalkan manusia. Kalau kita baca di ayat 5,
Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan yang mengandalkan kekuatannya serta hatinya menyimpang dari Tuhan Yahweh. Ketika kita menghadapi masalah, persoalan apapun yang mungkin sangat berat, jangan sekali-kali kita datang kepada manusia. Yang harus kita datang adalah kepada Bapa Yahweh. Kita jangan langsung membawa ke rumah sakit, berdoa dulu. Serahkan kepada Bapa. Sakit penyakit kita baru kita bawa. Kita serahkan kepada Bapa. Saya pun mengalami mata ini udah nggak bisa melihat karena katarak. Ini udah parah. Mau baca saja nggak bisa. Harus pakai pakai senter baru bisa baca. Memang parah. Pertama kenapa ini udah terlalu parah sebelah kiri? Karena saya pada waktu katarak itu tidak cepat-cepat dioperasi. Kenapa? Karena hamba Tuhan bilang berdoa, pasti nanti Tuhan akan berikan kesembuhan. Saya ikut sampai saya tidak, dan juga masalah waktu itu belum ada dana ya. Waktu itu kalau nggak salah 5 juta untuk operasi. Kemudian begitu terkena yang kanan, sama sekali saya tidak mendengarkan hamba Tuhan itu, tapi saya mengikuti, saya menyerahkan kepada Bapa Yahweh, mengandalkan Bapa. Saya berdoa begini, Bapa, Engkaulah yang mengoperasi mataku lewat dokter yang akan saya tuju. Ya, biarlah Bapa sendiri yang menyembuhkan melalui tangan dokter itu. Luar biasa saudara, 3 kali dioperasi. Akhirnya bisa melihat dengan jelas, disembuhkan oleh Tuhan. Karena itulah sebabnya kita sakit. Jangan buru-buru langsung, tidak berdoa dulu, tidak menyerahkan kepada Bapa. Serahkan dulu kepada Bapa Yahweh. Pakai dokter yang akan mengoperasi kita atau yang akan mengobati kita. Kita doakan mereka, suster semua. Tuhan akan pakai dan luar biasa. Berjalan lancar dan akhirnya mata kembali terang. Walaupun yang kiri memang gak normal, tetapi yang kanan sangat terang sekali. Seperti pada sedia kala. Karena cepat. Karena Tuhan bilang, gak usah berdoa aja, nanti pasti Tuhan sembuhkan. Ya, dia pasti Tuhan sembuhkan. Semuanya berdoa terus. Ya kita juga harus punya hikmat. Amin saudara. Buat apa? Ada dokter, ada rumah sakit. Tapi yang jelas harus kita serahkan dulu kepada Bapa Yahweh, kepada Tuhan. Itulah pengandalan kita kepada Tuhan. Mengandalkan Bapa dalam kehidupan kita. Begitu juga saudara kalau mau berjalan keluar. Jangan langsung jalan. Berdoa, serahkan perjalanan kita. Ya, mau naik motor, jalan kaki, kendaraan umum apapun, berdoa kepada Bapa. Biarlah malaikatmu menjagaku depan, belakang, kiri, kanan, atas, bawah. Pagar berapi mengelilingi kita supaya tidak ada bahaya, tidak ada kecelakaan, tidak ada niat-niat orang jahat, tidak ada COVID-19, corona yang dapat menjamah kita. Karena kita menyerahkan kepada Bapa, mengandalkan Tuhan. Itulah yang Tuhan mau. Bukannya suka-suka kita, tapi suka-sukanya Tuhan. Suka-sukanya Tuhan adalah ketika Dia dimuliakan, Dia dipuji, disembah. Bahkan semua masalah persoalan kita serahkan kepada Bapa Yahweh, maka Bapa akan bertindak. Haleluya saudara. Inilah yang yang kita alami menghadapi situasi yang dihadapi Habakuk. Situasi yang juga kita alami saat ini. Masalah sakit penyakit, doa kita yang bertubi-tubi kita doakan. Hamba Tuhan yang taat, setia, Pak Drik, Ibu Evelina, semua yang taat berdoa doa malam. Kita pun di rumah jangan tidak berdoa kalau tidak bisa hadir di tempat atau bergabung. Kita tetap berdoa, saling mendoakan saudara. Amin saudara. Kita doakan mereka yang luar biasa mendoakan kita. Saya dulu pernah doa malam saudara. Doa malam dulu di tempat yang lama. Berkumpul. Saya doa malam, kami dulu doa malam itu jam 10 sampai pagi. Jam 5 pagi. Ya ketika kita berdoa giliran saya berdoa, saya mendoakan semua bahkan yang tidak hadir. Yang saya kaget, saya ditegur oleh pemimpin. Kenapa kamu mendoakan orang yang tidak hadir? Saya dipermalukan saudara, tapi saya tetap percaya, tetap doa. Kita tetap berdoa, amin saudara.
orang yang tidak hadir, begitupun jemaat yang tidak hadir. Bahkan orang lain pun kita harus mendoakan. Makanya ada doa syafaat di 1 Timotius 2. Mendoakan semua orang. Masa jemaat kita saja kita tidak boleh doakan. Saling berdoa saudara. Makanya di Yakobus 5 ayat 19, doa orang benar besar kuasanya. Supaya kita saling mendoakan, saling mengampuni, saling topang dalam doa. Ya, kita bersyukur ada pendoa-pendoa yang luar biasa. Ya, mungkin yang belum bisa ikut karena ada masalah kita tidak tahu. Tapi tetap berdoa saudara, karena itulah yang Tuhan mau. Tetap berdoa, kita di rumah tetap berdoa, mendoakan para hamba-hamba Tuhan yang berdoa buat kita. Berdoa buat bangsa dan negara, berdoa buat lingkungan kita, siapapun. Itulah tanda mengasihi sesama. Saudara mengasihi, kita deklarasikan tadi, kasih Bapa dengan segenap hati dan kasih sesama manusia. Sesama manusia siapapun dia, kita doakan. Bahkan orang-orang yang jahat pun kita doakan supaya dia dijamah Tuhan. Ya, saya tetap berdoa untuk seperti Paulus kan menganiaya jemaat ya. Kita tahu siapa yang menganiaya jemaat, penganiayaan terjadi untuk umat Tuhan, orang jahat. Saya tetap doakan dia. Kita tetap berdoa untuk Habib Rizik yang ada di penjara. Ya, kita doa supaya dia bertobat, mengenal kebenaran. Amin, saudara. Jangan kita mengabaikan saudara, untuk orang lain kita doakan. Paulus pun begitu jahat pada jemaat, tetapi Tuhan memakai dia luar biasa. Walaupun dia mengalami penderitaan, tapi Tuhan pakai dia luar biasa. Begitu juga kita, saudara. Tuhan bisa memakai siapa aja. Ya. Kalau kita tidak memuji menyembah, bahkan batu pun disuruh Tuhan bisa. Kita lihat bagaimana Tuhan memakai siapa? Keledainya Biliam untuk berbicara. Jadi orang yang berkenan belum pasti dipakai Tuhan. Ya. Tapi orang yang dipakai Tuhan belum tentu berkenan kepada Tuhan. Contoh siapa? Firaun. Tuhan pakai. Kores. Tuhan pakai untuk melihat mujizat-mujizat yang akan diberikan kepada umatnya. Ya, oleh karena itu jadilah kita jadi orang-orang yang berkenan kepada Tuhan, berkenan kepada Bapa, menjadi orang benar. Orang benar belum tentu, orang benar pasti baik, tetapi orang baik belum tentu benar. Saudara, banyak teman-teman saya baik-baik semua, tapi dia bukan orang benar karena belum percaya kepada Yesua, belum percaya kepada Bapa Yahweh. Baik, bahkan sangat baik dari orang yang percaya kepada Yesua. Mereka pun walaupun badi kedar, tapi mereka baik. Tapi mereka bukan orang benar. Oleh karena itu saudaraku, mari kita posisikan diri kita menjadi orang yang benar. Agar apa saudara? Setiap doa-doa yang kita naikkan pasti Tuhan memberikan kuasa. Amin saudaraku. Yang keempat. Oleh karena itu saya yang ketiga tadi kita lihat inti dari kitab Habakuk. Habakuk 2 ayat 4. Lihatlah, dia membusungkan dada di dalam dirinya, jiwanya tidak jujur, tetapi orang benar akan hidup oleh imannya. Sama dengan Roma 1 ayat 17. Orang benar akan berjalan dengan iman, ya, dengan percaya kita.
percayalah kepada Tuhan, kepada Bapa Yahweh. Ya, agar apa yang kita rindukan, apa yang kita inginkan, Tuhan memberikan. Ya, mengabulkan yang terbaik. Yang terakhir, yang keempat, tidak meragukan Tuhan. Ya, apapun yang terjadi, enak atau tidak enak, masuk akal atau tidak masuk akal, janganlah pernah kita meragukan Tuhan. Ya. Sebab Tuhan selalu mengingat orang-orang yang dipilih dan diurapi, sehingga Tuhan tidak akan pernah meninggalkan bahkan membiarkan umatnya, dan Tuhan akan menyelamatkan umatnya. Sama halnya yang dilakukan Nabi Habakuk. Habakuk berdoa ya di hadapan Tuhan dengan mengakui segala kesalahan dan sikap yang pernah dilakukan karena komplain, ya, karena mengeluh, ya, mengeluh pada Tuhan. Sehingga ayat yang terkenal di dalam Habakuk adalah Habakuk 3 ayat 17 sampai 18, kita buka. Dan ini pun ada lagunya ya. Mungkin Bapak Ibu Saudara hafal lagu ini. Ayat 17 mengatakan, meskipun pohon ara tidak berbunga. Ini doa Habakuk ya, terakhir. Dan pohon anggur tidak berbuah. Hasil pohon zaitun mengecewakan dan ladang-ladang tidak menghasilkan makanan. Kambing domba terhalau dari kurungannya dan tidak ada lembu-lembu di dalam kandang-kandang. Namun aku akan bersuka cita di dalam Tuhan Yahweh. Aku akan bergembira ria di dalam Tuhan keselamatanku. Yahweh Tuhan adalah kekuatanku. Dia membuat kakiku seperti kaki rusa dan dia akan membuat aku berjalan di atas tempat-tempat yang tinggi. Amin saudara. Artinya saudara, apapun yang terjadi, tidak ada sama sekali makanan, tidak ada minuman, menderita dengan luar biasa ini, tidak ada pohon ara apa yang dikatakan bahwa pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak, semua untuk kebutuhan kita, walaupun itu sudah tidak ada, tapi dia Habakuk mengatakan apa? Habakuk mengatakan, namun aku bersuka cita di dalam Tuhan Yahweh. Amin saudara. Bersuka citalah kita kepada Tuhan, kepada Bapa Yahweh. Apapun keadaan kita, tekanan-tekanan atau penderitaan yang kita alami, ya, kekurangan apapun yang kita alami, kita tetap bersuka cita karena Bapa Yahweh tidak akan membiarkan kita. Amin. Ya. Bapa Yahweh tidak akan meninggalkan kita. Ya. Saudara, saya diberkati dengan kiriman Bapak Pak Robert di WA. Begini bunyinya. Tuhan mungkin terlihat hanya diam, tapi di luar dugaan kita, di luar dugaanmu. Dia selalu apa? Memeliharamu, mencintaimu, menjagamu, melindungimu. Dahsyat saudara. Saya diberkati oleh karena itu saudara, kita kalau dapat WA atau firman Tuhan, kirimkan ke orang lain, ya, supaya mereka juga diberkati, menaburkan kebenaran firman Tuhan kepada saudara-saudara kita. Pak Robert sudah melakukan itu dengan menaburkan firman di WA. Jangan kita harus meresponi firman itu. Kita respon apa yang Tuhan katakan. Apa yang Torah katakan, kita pegang benar-benar, ya. Pegang benar-benar dan mengikuti rancangan Bapa. Ya, karena rancangan Tuhan buat kita apa saudara? Yeremia 29:11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan Yahweh, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saudara, rancangan Bapa untuk kita pasti sempurna, amin. Oleh karena itu kita ikuti rancangan. Kadang-kala saudara, apa yang kita mau bukan itu yang kita dapatkan. Ya, kita menginginkan ini tapi Tuhan memberikan yang lain. Saudara jangan kecewa. Ada rencana Tuhan buat kita.
saya pun mengalami itu. Ya, mengalami bagaimana saya menjerit atau merasa, oh Tuhan membiarkan saya. Saya sudah melayani siang malam dari hari Senin sampai Jumat, Sabtu. Melayani Tuhan hanya dari hari Sabat, hanya hari Senin yang istirahat. Melayani chapter-chapter. Siang malam kemanapun dia pergi. Malah saya mengikuti. Saya harus ada. Kalau tidak ada saya diomelin, di kata-kata yang kurang pantas sebenarnya. Kemudian ada kejadian yang membuat saya kecewa. Saya menjerit, berteriak kepada Tuhan, Tuhan, kenapa saya harus begini? Ya, luar biasa, saya benar-benar menangis untuk Tuhan. Saya sudah melayani, sudah melakukan apa yang Tuhan, tapi kok begini jadinya. Saya nggak mau menceritakan masalah ini karena ini sudah lalu. Ya, saya hanya mau sampaikan pada kita semua bahwa apapun yang kita alami, penderitaan ataupun yang kita tidak suka, ya, apa yang kita inginkan terus tidak terjadi, jangan kecewa. Karena ada rencana Tuhan untuk kita. Amin, saudara. Ada maunya Tuhan. Kenapa? Sehingga ternyata yang Tuhan mau membawa saya ke sini, yaitu untuk mengenal Bapa yang luar biasa dan Yesua HaMasiah, putra Bapa. Amin, saudara. Saya tidak menghakimi mereka, tidak menyalahkan, tidak, jangan sekali-kali. Firman Tuhan kemarin dari Gembala, jangan kita menghakimi siapapun. Tapi kita perlu memberitakan apa? Kebenaran. Saya mendapatkan, saya sungguh bersuka cita. Hambanya mengatakan, tetap semangat Pak Karel, ini hambanya masih ada. Saya kembali bangkit, saudaraku. Walaupun akhirnya saya sendiri ditinggalkan, gak apa-apa dari teman-teman yang lain. Biarlah masing-masing, ya, masing-masing mereka berjalan. Kita tidak boleh menghakimi, karena ada rencana Tuhan juga buat mereka. Amin, saudara. Ya, kalau saya ada di sini, mungkin ada rencana Tuhan yang terbaik. Amin, saudara. Kalau mungkin Bapak Ibu lihat saya nggak begitu aktif, ya mungkin ya maklum lah ya Tuhan, ya jarak BSD dengan kalau saya di Cilitan mungkin lebih cepat ya. Tiap hari mungkin hadir di sini. Tapi karena juga ada jemaat yang mengatakan begini, Pak, bagaimana? Gereja ini semakin jauh, terlalu jauh, belum biayanya. Saya hanya mengatakan begini, Yesua sudah berkorban untuk kita, amin. Dia mati di kayu salib untuk kita. Kita pun harus berkorban. Kalau tidak sanggup tiap Sabat ke sini, sekali-sekali atau pada saat perjamuan boleh datang. Berapa sih ongkosnya? Harus berkorban. Berapa sih? Saya aja yang jauh masih bisa datang. Ya. Inilah saya mengatakan bahwa harus berkorban. Tidak sia-sia pengorbanan kita, amin, saudara. Yesus udah berkorban mati untuk kita supaya kita hidup. Kita hanya jarak dulu gereja saya dulu hanya melangkah berapa langkah udah sampai gereja. Itu berapa lama itu? Berapa tahun itu? Kemudian tidak boleh dari RT setempat pindah makin jauh, tambah jauh. Tapi kita tetap setia beribadah, amin. Dan Tuhan juga, dan kita juga sudah menyediakan kalau nggak bisa datang melalui aplikasi Zoom. Dan saya mau supaya ketika kita beribadah melalui aplikasi, kita menyamakan seperti di gereja. Ya. Kuduskan ruangan ibadah kita beribadah sama, memuji Tuhan, jadi tidak ada gangguan. Kalau kita tidak sempat hadir. Ya, amin saudaraku. Tapi usahakan pengorbanan Yesus dahsyat luar biasa hanya untuk kita. Penderitaan kita tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan kita terima. Amin, saudara. Haleluya. Sebanding, saudara.
Hanya karena jarak aja kita mau sampai di sini. Harus apa? Lanjut. Amin. Dahsyat, luar biasa khotbah Pak Besa kemarin. Ya, memotivasi kita semua. Jangan tinggal, jangan berdiam diri. Tetap semangat. Pak Robert selalu dengung-dengungkan itu semangat. Karena orang yang tidak semangat maka dia akan jatuh. Ya. Luar biasa firman Tuhan ya, untuk kita terus tetap tinggal dalam Torah Tuhan, ya, pegang teguh Torah Bapa, karena itulah yang membawa kita ke dalam keselamatan, yang membawa kita dalam hidup. Yesua adalah Torah Bapa yang menjadi manusia. Oleh karena itu setiap perkataan Yesua yang ada dalam Injil kita ikutin, karena apa yang Yesua katakan itu adalah dari Bapa sendiri. Amin saudara. Bukan dari dirinya sendiri, tapi dari Bapa. Bapaknya makanya dia bilang, aku datang bukan untuk meniadakan Torah, tetapi untuk menggenapi. Ya terakhir saya buka Yesaya 55. Mari kita buka Yesaya 55 ayat 11. Yesaya 55 ayat 11. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, melainkan akan menggenapi apa yang aku perkenan dan akan berhasil dalam apa yang aku perintahkan. Amin saudara. Coba bandingkan dengan Matius 5 ayat 17. Janganlah mengira bahwa aku datang untuk membatalkan Torah atau kitab para nabi. Aku datang tidak untuk membatalkan, melainkan untuk menggenapi. Jadi yang keluar dari Bapa, firman yang menjadi manusia, digenapi dengan Yesua, kedatangan Yesua. Ya, yang menyempurnakan, atau makanya di dalam Matius 5 ayat 48 dikatakan bahwa hendaklah kamu sempurna sebab Bapakku sempurna. Ya. Kita yang belum sempurna saat ini, kita harus mengikuti kemauan Yesua, karena kemauan Yesua adalah kemauan Bapa. Ya, suka-sukanya Bapa, pujian yang luar biasa. Jangan suka-sukanya kita. Ya, kita serahkan kepada Bapa yang maunya Tuhan, bukan maunya kita. Amin saudara. Maunya kita sih yang enak-enak, yang besar, yang apa, yang kaya, yang banyak duit, ada mobil, segalanya. Tapi Tuhan katakan, ya nggak apa-apa, kalau memang Tuhan berkenan berikan, nggak salah juga. Menjadi orang kaya tidak salah. Abraham pun orang kaya, ya kaya, sangat kaya. Yakub tidak salah menjadi orang kaya. Amin saudara. Tapi yang Tuhan mau adalah kita mau berkenan kepada Tuhan. Berkenan artinya menyenangkan Dia, menyukakan Tuhan, berkenan kepada Bapa Yahweh. Amin saudara. Biarlah firman Tuhan yang telah saya sampaikan ini jadi berkat buat kita semua, agar semakin dekat pada Tuhan dan melakukan apa yang Tuhan mau. Jadi suka-sukanya Tuhan, sukanya Bapa untuk kita dapat melakukan kebenaran. Bapa Yahweh memberkati kita semua. Mari kita naikkan pujian yang tadi itu, Habakuk 3:17. Bisa dibantu sama
Bapa, terima kasih Tuhan. Kalau pada hari ini kami boleh mendengarkan suara-Mu, kami boleh mendengarkan kebenaran-Mu. Ya. Kami bersyukur Bapa, kami mendengarkan Torah-Mu Bapa. Amin Tuhan. Biarlah Torah-Mu itu tinggal di dalam hati kami, Yes. Haleluya. agar kami tidak melanggar atau melakukan kesalahan pada Bapa, melawan Ya, Bapa. Bapa. Tetapi kami melakukan apa yang Tuhan mau. Amin. Terima kasih Tuhan. Ampunkan kami. Terima kasih Bapa. Kami telah mendapatkan pelajaran Tuhan dari firman-Mu mengenai Habakuk ya Bapa. Walaupun saat ini kami mengalami banyak hal ya Bapa. Kami mengalami pergumulan yang kami alami sangat berat, dan kami percaya Tuhan memberikan kemampuan kepada kami untuk memampukan kami untuk menghadapinya ya Bapa. Amin. Sehingga Amin, kami Bapa. dapat menjadi seorang pemenang, Amin. menjadi pemenang Yes. ketika kami taat dan setia Ya, Bapa. kepada Bapa, ketika kami taat akan Torah-Mu, Ya, Tuhan. ketika kami menyimpan firman-Mu Tuhan, karena firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan Amin. terang bagi jalan Haleluya. kami. Firman-Mu ya dan amin. Amin Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Berkati semua jemaat yang ada, khususnya jemaat GPR. Haleluya, dimanapun mereka berada. Kami semua anak-anak-Mu ya Bapa, baik yang ada di ruko di gereja-Mu ini Tuhan, Ya, maupun yang berada di rumah melalui aplikasi Zoom ataupun Facebook ya Bapa. Bapa mengenal mereka, mengetahui hati mereka. ya Tuhan. Tuhan, jemaat-Mu yang taat dan setia, kami percaya Tuhan akan memberikan yang terbaik buat Amin. anak-anak-Mu. Haleluya. Memberikan yang Tuhan, Ya, yang Bapa. Tuhan inginkan agar anak-anak Tuhan diberkati dengan Amin, berlimpah-limpah. Tuhan. Ya, Bapa. Anak Tuhan diberkati dengan luar biasa Amin. karena Tuhan. ketaatan dan kesetiaan. Yes. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur di hari Sabat yang luar biasa ini Tuhan. Terima kasih. Biarlah Tuhan terus menyertai, melindungi, menjaga kami dimanapun Amin, kami amin. berada. Amin Tuhan. Ketika kami ada di dalam rumah maupun keluar rumah beraktivitas, Tuhan. malaikat-Mu selalu menjaga kami depan Amin. belakang kiri kanan atas Haleluya. bawah. Yes. Pagar berapi mengelilingi kami Amin, amin, sehingga tidak ada Bapa. bahaya, Ya, tidak ada kecelakaan, Tuhan. tidak ada Yes. niat-niat orang jahat, Kami selalu tidak ada proteksi, gangguan Bapa, ya apapun Tuhan. yang membahayakan kami. Ya, Tidak ada COVID-19 atau Ya, Corona. Bapa. Kami tidak usah takut karena Yes. Tuhanlah yang Amin. membela kami. Ya. Tuhanlah yang melindungi kami, menjaga Amin, kami, amin, memelihara Tuhan. kami, Ya, Bapa. dan memberikan kami yang terbaik Amin. untuk anak-anak-Mu Bapa. Terima kasih, Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan menjaga setiap kami, anak-anak-Mu yang bergumul, untuk kesehatannya, untuk penyakit yang dialami. Kami percaya Tuhan pasti akan menjamah. Amin. Tuhan pasti akan memulihkan. Amin. Tuhan, Bapa, oleh karena itu pulihkan Tuhan kami, hanya Bapa. menghendaki agar kami anak-anak Tuhan tetap taat dan setia Ya, kepada Torah Tuhan, Bapa, mampukan kami memegang tetap Torah Bapa setia. dengan luar biasa, dengan teguh, Yes. agar kami mendapatkan apa yang kami rindukan sesuai dengan kehendak-Mu Bapa, Amin, bukan amin. kehendak kami. Kehendak-Mu lah yang terjadi di dalam Amin. kehidupan kami. Kehendak Bapa lah yang akan memberikan yang terbaik untuk kami, Amin, anak-anak Tuhan yang selalu taat dan setia untuk datang kepadamu khususnya di hari Sabat ini Bapa. Amin, Bapa. Karena Bapa, kami percaya di hari Sabat yang luar biasa ini Engkau ada di tengah-tengah kami. Kau Amin. memberikan yang terbaik bagi kami semua ya Bapa. Amin. Bapa, kami berdoa Tuhan agar Tuhan memberkati kesehatan kami. Ya. Firman mengatakan di dalam Keluaran 23 ayat 25 bahwa ketika kami beribadah Sabat maka roti makanan kami diberkati, Amin. air minum kami diberkati, Yes. penyakit Haleluya. dijauhkan, Amin. dan Tuhan memberikan Amin, umur Tuhan. panjang pada setiap kami yang Yes, datang haleluya. kepadamu. Sehingga kami percaya tidak ada lagi sakit jantung, Yes. tidak ada lagi sakit paru-paru, Ya, tidak ada lagi sakit Bapak. ginjal, Amin. tidak ada lagi darah tinggi, darah Amin, rendah, amin. asam Ya. urat, kolesterol, Yes. kanker-kanker apapun Ya, namanya, Bapak yang terus flu, pulihkan pilek, kami. batuk, demam, Bapak, sakit ya, kepala, yang terus pulihkan COVID-19, kesehatan kami, Tuhan. ataupun Amin. sakit mata, sakit gigi, sariawan, Ya, Bapak. ambeien, sakit perut, sakit Ya, tulang-tulang dan persendian, sakit kulit, semua penyakit yang ada sudah dijauhkan dari kami. Amin. Yes. Sehingga kami
memperoleh tubuh yang sehat, Amin, Bapak. tubuh yang luar biasa. Amin, Karena Tuhan. kasih Bapa yang luar biasa Amin, untuk kami amin. semua yang taat dan setia kepada Bapa Ya, Yahweh. Bapa. Terima kasih Bapa. Kami sudah selesai berbicara, hamba-Mu selesai berbicara, tapi biarlah hadirat-Mu terus ada di Amin. tengah-tengah kami. Amin, Ketika kami pulang, Tuhan terus menyertai, melindungi kami bersama keluarga-keluarga kami yang ada di rumah kami masing-masing. Amin. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Saudara diberkati oleh firman Tuhan. Amin. Haleluya. Banyak sekali yang bisa saudara ambil hari ini. Ya, kalau saudara makan bulat-bulat firman Tuhan, banyak sekali, harusnya saudara kenyang hari ini. Ya, saudara harus diberkati dan semakin dibuat indah di hadapan Tuhan. Haleluya. Kita mau berikan persembahan, yang doa persembahan saya persilakan. Siapa ya? Oh, Bu Sibarani. Saya bisa minta tolong Mama Gebi, bisa di? Haleluya. Saudara sambil mempersiapkan persembahan saudara, kita mau berdoa. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Bapa Yahweh Tuhan kami yang kami kenal di dalam Yesua HaMasiah, bahwa di Sabat Kudus-Mu ini Tuhan, ada begitu banyak berkat makanan yang Bapa Yahweh sediakan bagi kami. Amin. Tuhan. Bukan hanya berkat jasmani, tetapi berkat-berkat rohani begitu banyak Bapa Yahweh berikan bagi kami. Kami mengucap syukur Tuhan bagi setiap kami yang sudah mendengar dan menerima firman dan Torah-Mu. Biarlah itu menjadi makanan kami menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu Tuhan. Supaya apa yang Bapa Yahweh kehendaki dalam hidup setiap kami terlaksana. Bahwa nama Bapa Yahweh disanjung tinggi, kebenaran-Mu terus Tuhan bersinar terang atas hidup setiap kami. Urapi hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu, kami percaya tangan Tuhan terus menyertai, pengurapan Bapa Yahweh terus mengalir seperti embun di kepala dari Hermon Tuhan. Seperti minyak di kepala Harun, demikianlah pengurapan dari Bapa Yahweh terus tercurah atas setiap hamba-hamba-Mu. Terima kasih Tuhan untuk pelayanan dari Pak Karel Tuhan, keluarganya, seisi rumahnya ada dalam perlindungan Bapa Yahweh. Terima kasih Bapa, kami hari ini akan memberikan korban syukur kami. Kami mau memberi Tuhan bukan karena apa yang berlebih dari kami, tapi kami mau memberi dari apa yang ada dari hati kami. Berkati Tuhan setiap tangan-tangan yang memberi, Engkau yang membalaskan berkali lipat, 60 kali, 100 kali lipat. Bapa Yahweh kembalikan bagi setiap anak-anak-Mu yang menabur. Dan kami percaya apa yang kami tabur Tuhan, itu yang akan kami tuai. Dan korban syukur kami menjadi berkat bagi banyak orang, bagi banyak bangsa. Terima kasih Tuhan, ini doa syukur kami, di dalam nama anak-Mu Yesua HaMasiah kami berdoa. Haleluya. Amin. Pujian begitu besar kasih Bapa pada kita. Begitu besar kasih Bapa pada kita. Amin. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Karena Tuhan menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Dari awal begitu besar. Haleluya.
pada kita. Amin. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya, anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Tuhan menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Ya, sahabat Salam, Bapak Ibu Saudara terkasih, puji nama Tuhan, kita bisa beribadah pada hari Sabat ini dengan penuh sukacita. Walaupun tadi sempat hujan, ya cukup deras, tapi akhirnya beberapa jemaat bisa hadir bersama-sama dengan kita pada hari ini. Untuk pengumuman, untuk anak-anak Tuhan yang berulang tahun pada minggu yang akan datang, ada Bapak Sony Susanto tanggal 26 Januari dan juga Stephen Obed Lumban Tobing tanggal 29 Januari, tepat di hari Sabat yang akan datang. Untuk anak-anak Tuhan yang berulang tahun, Bapak Yahweh berkati dengan berkat panjang umur, kesehatan dan hikmat kuasa dari Bapak Yahweh. Itu saja pengumuman pada hari ini. Bapak Yahweh berkati dengan penuh sukacita. Haleluya. Sahabat Salam. Sahabat Salam, ya puji Tuhan. Kita mau tutup ibadah kita, saya undang jemaat bangkit berdiri. Haleluya. Kita mau ucapkan pujian, kekuatan serta penghiburan. Haleluya. Terima kasih Bapak Yahweh. Terima kasih buat ibadah Sabat kami hari ini Bapak. Terima kasih buat pertolongan-Mu. Terima kasih buat penghiburan-Mu. Terima kasih buat kekuatan yang Tuhan berikan. Terima kasih Bapa. Kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Kekuatan serta diberikan Tuhan padaku.
saya serahkan kepada pendoa syafaat. Kekuatan serta penghibur. Yes, kiranya kekuatan penghiburan Diberi dari Bapa Yahweh mengalir atas gerejanya, mengalir atas umatnya. Sepulang kita dari tempat ini, yes, kekuatan penghiburan Bapa Yahweh terjadi atas hidup kita, terjadi atas jemaat GPR. Haleluya, demi nama Bapa Yahweh. Haleluya, Hibur hatiku. haleluya. Dan sesuai dengan hikmatmu, ku diberikan apa yang perlu, suka dan duka bergantian, memperkuat iman. Yang namanya Raja Maha Kuasa, Yang namanya Raja Maha Kuasa, Bapa yang kekal dan abadi, mengimbangi duka dengan suka dan menghibur yang sedih. saya persilakan yang bersiapa. Imbangi duka dengan suka dan menghibur yang sedih. Jikalau kami ada sampai hari ini, itu semua hanya karena kasih setia dan anugerah-Mu, karena kemurahan, kebaikan, Amin Bapa. bukan karena kuat dan gagah kami, bukan apa yang kami miliki, karena semua milik kami adalah milik-Mu ya Bapa. Terima kasih buat perkenanan-Mu, terima kasih buat ibadah Sabat dari pagi hingga siang hari ini. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu, berkat jasmani, berkat rohani yang Kau berikan kepada kami, yang Kau taburkan kepada kami. Bukan hanya menyehatkan tubuh jiwa roh kami, bukan hanya menyehatkan pikiran dan hati kami, tapi menyehatkan daging kami ya Tuhan. Roh-Mu yang mengajar-ngajari kami. Sekalipun pohon ara tak berbunga, pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun apa yang ada di hadapan kami saat ini Tuhan mengecewakan kami. Secara daging kami kecewa, tapi Roh-Mu yang mengajar-ngajari kami untuk menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami tidak memperbesar kekecewaan kami, sakit hati kami, kebencian kami, dendam kami. Kami mau, hati kami mau diperluas supaya Roh-Mu yang bekerja, berkuasa, berotoritas atas hidup kami. Roh itu penurut daging lemah. Saat kami terus menggerakkan roh kami untuk semangat, roh kami untuk bangkit, maka tubuh jiwa roh kami bangkit demi nama Yahweh dahsyat. Bukan karena kekuatan kami, tapi Roh-Mu yang menguatkan kami, Roh-Mu yang membangkitkan kami, Roh-Mu yang membuat kami terus berjalan, berdiri menghadap Engkau ya Bapa, memenuhi panggilan Sabat-Mu. Tuhan, ajar kami mendengarkan dengan baik-baik, karena mendengarkan lebih baik daripada kami berbicara. Tuhan, berbicara Engkau ya Bapa, berbicara Engkau di hati dan pikiran kami, berbicara di telinga kami Tuhan. Apa yang harus kami lakukan, apa yang harus kami perbuat, bukan agenda kami, bukan acara kami, tapi acaramu, agendamu yang kami mau lakukan. Acaramu, agendamu yang kami mau lakukan dalam hidup kami, karena masa depan kami ada dalam tangan-Mu. Masa depan kami ada dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami tidak mampu mengatur manusia, apalagi kami mengatur Engkau.
kalau Engkau mengizinkan meluaskan semua ini terjadi dalam hidup kami. Kami akan percaya Engkau sudah mempersiapkan hati kami, mempersiapkan dan menguatkan, meneguhkan iman kami. Kami akan percaya Bapak Yahweh sanggup. Bapak Yahweh sanggup. Bapak Yahweh sanggup. Amin. Haleluya. Bapak Yahweh sanggup. Kami yang menjadi Gideon-Gideon di akhir zaman, menghancurkan berhala-berhala, menghancurkan kutuk nenek moyang, menghancurkan segala kuasa-kuasa kegelapan. Demi nama Bapa Yahweh, Engkau perlengkapi kami dengan pedang api roh, dengan berikat pinggangkan kebenaran dan berkasutkan, berbaju jirahkan kebenaran Tuhan. Demi nama Bapa Yahweh dahsyat, Tuhan perlengkapi hati dan pikiran kami, lidah pikiran kami, lidah mulut kami Tuhan. Demi nama Bapa Yahweh dahsyat, bukan keinginan daging kami Tuhan yang kami mau perbesar, tapi keinginan-Mu ya Bapa. Bukan keinginan daging kami yang mau kami perbesar, tapi keinginan Bapa Yahweh yang kami mau perbesar. Biarlah roh Bapa Yahweh yang besar dalam hidup kami, bukan daging kami yang dibesarkan, bukan daging kami yang mau dibesarkan, tapi roh Bapa Yahweh yang kami mau besarkan, supaya nama Bapa Yahweh dipermuliakan dan orang akan melihat sungguh Yahweh yang kami sembah adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang hebat, Tuhan yang dahsyat, Raja damai, perkasa, dulu sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan, pegang tangan kami Tuhan, pegang tangan kami. Kami mau menghidupi firman-Mu, kami mau menghidupi roh-Mu, terus hidup mengalir berkuasa atas kami. Terima kasih buat hamba-Mu Bapak Yan Karel Mama yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kau rapi hamba-Mu, pakai hamba-Mu lebih heran, lebih dahsyat. Sebagai seorang suami, sebagai seorang opa, sebagai seorang ayah, sebagai seorang imam, dan terus dengar-dengaran akan suara-Mu dan menyampaikan isi hati-Mu kepada banyak bangsa. Yang terus dengar-dengaran bukan menyampaikan keinginan dagingnya, tapi keinginan-Mu ya Bapa, supaya nama Bapa Yahweh dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami akan percaya pertolongan Bapa Yahweh terjadi sempurna atas kami. Tuhanku yang baik, persiapkan untuk waktu-waktu ke depan. Kami tidak tahu, tapi segala sesuatu kami akan percaya Tuhan mengetahui lebih daripada apa yang kami tahu. Tuhan, anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit, Engkau yang pulihkan, sanggup pulihkan dengan kuasa-Mu, dengan tangan-Mu yang ajaib. Untuk Mami Wida, Mami Widayati, kami serahkan ke dalam tangan-Mu demi nama Bapa Yahweh dahsyat. Kami semua yang ada di ruko maupun juga yang mengikuti aplikasi Zoom, Facebook, yang mengenal Ibu Mami, untuk Mami Wida, Ibu Widayati, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Demi nama Bapa Yahweh kami lepaskan berkat kesembuhan. Kuasa-Mu tercurah, Kuasa-Mu terimpartasi di tempat ini. Dari tempat ini demi nama Bapa Yahweh dahsyat, tercurah. Demi nama Bapa Yahweh dahsyat. Kuasa-Mu sungguh ajaib, sungguh dahsyat. Engkau yang sanggup memulihkan, membangkitkan orang mati, maka Engkau sanggup juga memberikan organ tubuh yang diperbarui. Engkau angkat tumor dari lambungnya Bapa, demi nama Bapa Yahweh. Tidak ada lagi tumor usus, demi nama Bapa Yahweh dahsyat, demi nama Yahweh yang hidup. Engkau yang sudah pulihkan juga untuk Opung Yisrael Doli, yang bisa bangkit dan bisa berjalan, yang bisa menyampaikan kebenaran firman kepada banyak bangsa. Engkau memberkati anak-anak-Mu yang lain Tuhan. Untuk Mbak Winarti kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau yang pulihkan kandung kemihnya Tuhan, demi nama Bapa Yahweh. Tidak ada lagi sakit yang ia rasakan, ia alami Tuhan. Kau yang bikin percaya Tuhan buat anak-anak-Mu semua. Untuk Ibu Lis Asyombing kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau yang terus memelihara, menyertainya Bapa di masa Tuhan, penglihatannya, skala fisiknya Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau lihat Tuhan kesetiaannya untuk
memenuhi panggilan sahabatmu untuk beribadah. Tuhan, Engkau yang tahu Tuhan apa yang ia harus lakukan, apa yang ia harus sampaikan kepada anak-anaknya, kepada menantu, kepada cucunya. Tuhan, demi nama Bapa Yahweh, Engkau yang terus memberikan kekuatan baginya untuk bisa beribadah, untuk terus bisa melihat anak-anak cucunya, menantunya berhasil di muka bumi ini. Tuhan, Engkau juga memberkati Tuhan anak-anakmu yang lain. Untuk Bapak Bihab kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Benjolan yang ada di kepalanya Engkau yang sudah angkat. Untuk Lia Aurelia, Engkau yang sudah angkat sakit mahnya demi nama Bapa Yahweh dahsyat. Engkau yang angkat juga benjolan yang ada di punggungnya, radang tulang di punggungnya Tuhan, demi nama Bapa Yahweh dahsyat. Engkau yang menjamah dengan kuasa-Mu, dengan tangan-Mu yang ajaib. Engkau yang memberkati Tuhan dengan kuasa-Mu. Engkau yang sanggup memulihkan semua anak-anak, menjaga, melindungi kami semua, menjauhkan kami dari sakit ginjal, prostat, dari diabetes. Engkau memberkati semua anak-anak-Mu yang Bapa yang sedang mengandung, untuk Ibu Elia Susanto, untuk Ibu Suharni, untuk Ibu Hendra Lumban Toruan, dan juga untuk Ibu Durik Marwanaya. Kami serahkan ke dalam tangan. Bayi dalam kandungan dalam keadaan sehat, bertumbuh sampai masa persalinannya dalam keadaan sehat, sempurna, normal. Engkau memberkati ya Tuhan, juga untuk Fania Ginting demi nama Bapa Yahweh dahsyat. Engkau yang sanggup menjamah dengan kuasa-Mu, dengan tangan-Mu yang ajaib, semua sel-sel sarafnya dari ujung rambut sampai ujung kakinya. Engkau yang sanggup menggerakkan semua berpekerja, berfungsi dengan sempurna. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami sungguh bersyukur buat kasih-Mu, buat anugerah-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan. Engkau memberkati kami semua dengan anugerah-Mu, dengan berkat pekerjaan, usaha. Engkau memberkati pelayanan anak-anak-Mu semua ya Bapa. Berkati jiwa-jiwa yang haus akan Engkau, juga untuk keluarga Sibarani yang ada di Pelni. Engkau yang memberkati semua dengan kuasa-Mu, dengan tangan-Mu yang ajaib. Engkau memberkati jiwa-jiwa juga yang kami layani, yang haus akan rindu akan Engkau. Engkau yang menjamah senantiasa dengan kuasa-Mu, dengan tangan-Mu yang ajaib, untuk Ibu Rio yang di Papua. Engkau menjamah Theodora yang ada di Surabaya. Engkau menjamah juga untuk orang tua, untuk Ibu Lindawati. Engkau menjamah juga untuk Bapak Bengwat, ayahanda dari Ibu Eeng, rekan kerja hamba. Tuhan, Engkau yang menjamah dengan kuasa-Mu, dengan tangan-Mu yang ajaib, untuk Ibu Rahima yang ada di Sabah, Sarawak. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami sudah lama tidak mendengar kabar Ibu Rio dan juga Ibu Rahima. Demi nama Bapa Yahweh dahsyat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, ada begitu banyak orang-orang yang harus kami layani. Ada begitu banyak orang-orang, banyak jiwa-jiwa yang butuh kasih setia-Mu, butuh penghiburan, butuh lawatan-Mu ya Tuhan. Perlengkapi kami dengan kuasa-Mu, perlengkapi kami dengan anugerah-Mu, perlengkapi dengan karunia-Mu ya Tuhan. Dan kami akan percaya Tuhan, saat kami terus memperbesar kapasitas roh kami, maka kedagingan kami dilemahkan. Maka kedagingan kami dilemahkan, roh yang diperbesar, sehingga nama Bapa Yahweh dipermuliakan dalam hidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpujilah Engkau Tuhanku, terpujilah Engkau ya Rajaku, kekal dulu sekarang sampai selama-lamanya. Engkau memberkati bangsa Israel, umat pilihan-Mu. Biarlah demi nama Bapa Yahweh dahsyat, Engkau memberkati Tuhan bangsa Israel. Damai sejahtera-Mu terus melimpah bagi bangsa Israel, dan berkat bagi bangsa Israel juga tercurah bagi kami yang berseru dan berharap kepadamu. Bapak, Engkau juga memberkati Bapak Presiden Jokowi, Bapak Ma'ruf Amin Wakil Presiden, para menteri, kepala staf angkatan, dan juga Kapolri, dan juga Panglima TNI, dan semua yang terlibat dalam pemerintahan, bahkan dalam proses pemindahan ibu kota negara ke Nusantara, Kalimantan. Kami serahkan ke dalam tangan. Semua berjalan dengan baik dan lancar, dan Engkau memberkati semua rencana-rencana. Dan kami akan percaya Tuhan, pagar berapi terus ada berkemah di sekeliling kami, menjauhkan kami dari segala penyebaran sakit virus COVID-19, dari Omikron, dari segala sakit penyakit apapun Tuhan, demi nama Bapa Yahweh dahsyat. Dari serangan-serangan si jahat, dari panah api si jahat, dari kuasa kegelapan, dari kuasa perdukunan tidak mampu mendekati kami, demi nama Bapa Yahweh dahsyat. Tuhan, kami akan percaya Tuhan, saat kami terus bergaul karib dengan-Mu, mendengarkan suara-Mu dengan baik-baik, maka kami akan percaya bakul adonan kami diperbesar, memberkati makanan minuman kami, dan memberkati
tanah di mana kami berpijak, di mana kami bekerja, perusahaan di mana kami bekerja, usaha yang semakin diperluas. Engkau memberkati Tuhan. Segala jerih lelah anak-anak-Mu ya Bapa, yang telah melayani hari ini, yang telah bekerja untuk mempermuliakan nama-Mu di atas segalanya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpujilah Engkau Tuhan, Raja Maha Besar, kekal dulu sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Bapa Yahweh Bisemi Yesua Masya yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Bapa yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dipuji hatiku Yahweh, Tuhanku yang mulia, juga ku beritakanlah semua perbuatanmu. Dipuji hatiku Yahweh, Tuhanku yang mulia, juga ku beritakanlah semua perbuatanmu. Maha besar Engkau Bapa Yahweh yang maha mulia, Engkau Raja segala raja, Engkau yang maha pengasih, maha penyayang. Tuhan, kami bersyukur kepadamu Bapa di hari Sabat ini. Kami menerima daftar-Mu Tuhan, kebenaran-Mu yang memerdekakan kami, kebenaran-Mu yang menghidupkan kami, kebenaran-Mu yang menyelamatkan kami. Terima kasih ya Tuhan buat daftar yang Kau telah sampaikan melalui hamba-Mu Bapa Gembala Muda Yan Karel. Bapa berkati pribadinya, keluarganya, orang yang Dia kasih dan yang mengasihinya. Semua hamba-Mu yang melayani Engkau di tempat ini Tuhan, untuk kemuliaan dan kehormatan keagungan Bapa, berkati mereka yang membangun kerajaan-Mu di tempat ini Bapa. Bapa Yahweh yang mulia, Engkau menjamah semua yang telah beribadah di bait-Mu di tempat ini Tuhan. Bapa, Engkau bawa kami Tuhan kepada jalan-Mu, kepada rancangan-rancangan-Mu. Keselamatan bagi banyak orang. Bapa Yahweh, berkati mereka Tuhan yang telah beribadah. Bapa Yahweh, pekerjaan, aktivitas, segala profesi mereka, Bapa hadir dalam hidup mereka. Izinkan mereka melihat kemuliaan-Mu. Izinkan mereka melihat kuasa-Mu, keajaiban-Mu terjadi. Bapa, terima kasih Tuhan. Biarlah shalom dari Samaim ada pada anak-anak-Mu yang beribadah. Baik yang di tempat ini maupun yang ada di rumah tangga mereka masing-masing. Biar Bapa di lain waktu mereka dapat beribadah di bait-Mu ya Tuhan. Biarlah Roh-Mu menguasai mereka, untuk mereka menjadi berkat. Mereka tidak meninggalkan persekutuan dengan-Mu ya Bapa. Tuhan Yahweh yang mulia, pertambah-tambahkan Tuhan rezeki mereka. Berikan mereka nasib mujur keberuntungan yang telah beribadah sabat kepadamu Bapa. Terima kasih Bapa Yahweh yang mulia. Tangan-tangan yang telah memberi, Bapa Yahweh berkati. Apa yang mereka tabur dalam hidup mereka, mereka menuai berlipat kali ganda ya Tuhan. Bapa Yahweh yang mulia, terima kasih buat kebaikan-Mu yang tak terbatas atas anak-anak-Mu yang berpengharapan kepadamu ya Bapa. Terpujilah Engkau Bapa Yahweh Tuhan, kekal sepanjang zaman segala abad. Haleluya. Secara khusus hamba berdoa Tuhan untuk Alfian, Bapa Yahweh sembuhkan dia, pulihkan keadaannya. Bapa Yahweh campur tangan Tuhan hamba-Mu, anak-Mu ini Tuhan. Bapa, kalau hari ini Tuhan dia sudah dioperasi jam 11, Bapa hamba serahkan dalam tangan Tuhan, berkati Bapa dokter, suster dan obat yang dia makan. Bapa berkati Mami Widawati dengan kesembuhan yang Tuhan janjikan. Bapa berkati Mbak Winarti dengan janji-janji-Mu yang indah dalam hidupnya Bapa. Tuhan Ibu Lis Siombing, hamba bersyukur Tuhan terus
Sempurnakan kesehatannya Ya, Bapa. Bapa. Dia dalam tangan Tuhan. Amin. Bapak Arifin Panjaitan dalam tangan Bapa, dia bisa berdiri tegak dan dia dapat memuliakan Engkau Bapa dengan berjalan. Amin. Bapa yang mulia, semua yang hamba telah doakan hamba serahkan dalam tangan Tuhan. Amin. Terpujilah Engkau Bapa, terberkatilah Engkau Bapa Yahweh. Semua yang mengalami kelemahan tubuh, kekurangan sehat ya Bapa, hamba tidak tahu, Bapa Engkau yang melihat sampai ke dalam dasar hati kami yang paling dalam. Bapa Yahweh, pulihkan keadaan mereka, sembuhkan mereka. Bapa Yahweh, biarlah Engkau berikan hati-Mu pada kami, biarlah kami memiliki hati yang mengasihi Engkau Bapa Yahweh yang mulia. Terpujilah Engkau Bapa Yahweh kekal selama-lamanya. Haleluya. Saudaraku yang kekasih, angkat tanganmu, terimalah berkat dari Bapa Yahweh. Tuhan Yahweh memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin. Tuhan Yahweh menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Amin. Tuhan Yahweh menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Yevarika Yahweh, feis mereka. Amin. Ken Yehirejo. Ya Yahweh, falaika, vikunika. Amin. Ken Yehirejo. Yesha Yahweh, falaika, vesem lecha shalom. Amin. Abito daraba. Sahabat Shalom, Bapak yang memberkati. Sahabat Shalom, sahabat Shalom. Sahabat Shalom semuanya. Apa kabar?